Students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Students, today we are going to discuss a new topic in physics. The topic is factor. Ya, kali ini kita akan membahas topik faktor, kelanjutan dari topik-topik sebelumnya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggambar faktor. Dari fisika SMA, menggambar vektor dengan metode poligon dan metode jajaran jenjang. Bagian keempat. This video is presented by DNA.12 Education. Oke, sebelum kita masuk ke dalam metode menggambar vektor dengan menggunakan poligon dan jajaran jenjang, berikut ini saya akan berikan dulu review tentang vektor. Perhatikan vektor A berikut ini. Kalau kita katakan ini adalah vektor A, maka vektor min A adalah ini, ya, menghadap ke bawah. A dan min A adalah dua vektor yang saling berlawanan, tetapi dengan panjang yang sama. Demikian juga vektor yang berwarna hijau ini. Kalau kita katakan ini adalah vektor B, ke arah kanan ya, maka nah, ini disebut dengan vektor 2B. Jadi jika B dikalikan 2 akan menjadi 2 kali vektor B. Ya, panjangnya adalah 2 kali vektor B, tetapi dengan arah yang sama. Sedangkan apabila berbalik arah atau berlawanan arah dengan besar yang sama, maka kita sebut min vektor B. Jadi dapat disimpulkan apabila suatu vektor berlawanan arah dengan panjang yang sama, maka kedua vektor tersebut saling berlawanan. Dan apabila vektor dikali dengan suatu konstanta, katakanlah 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka panjangnya akan semakin besar, tetapi dengan arah yang sama. Yuk kita masuk metode poligon. Menggambar vektor dengan metode poligon. Metode poligon adalah suatu cara penggambaran vektor, yaitu penjumlahan beberapa vektor dengan saling menghubungkan pangkal vektor ke ujung vektor yang lain sedemikian rupa hingga vektor terakhir. Ya, perhatikan diagram berikut. Ini adalah sebuah vektor, katakanlah vektor A. Maka titik ini disebut pangkal vektor atau disebut dengan starting point. Sedangkan titik ini disebut ujung vektor atau disebut end point. Cara poligon artinya ujung vektor pertama akan disambungkan ke pangkal vektor selanjutnya. Ya, saya katakan metode poligon adalah sambung menyambung. Ya, cara poligon artinya sambung menyambung vektor. Yuk kita lihat contoh pertama dengan menggunakan metode poligon. Perhatikan beberapa vektor di bawah ini. Ya, ini kita sebut vektor A yang berwarna ungu. Ini disebut dengan vektor B yang berwarna hitam. Ini disebut dengan vektor C yang berwarna hijau. Dan ini adalah vektor D yang berwarna biru. Pertanyaannya adalah, gambarlah A ditambah 2B minus C ditambah 2D. Yuk kita jawab.
Metode yang kita gunakan adalah metode poligon. Ingat, sambung menyambung. Yang kita gambar pertama adalah vektor A. Karena positif A, kita hanya mengcopy vektor A dengan arah yang sama. Lalu pertanyaan berikutnya ditambah dengan 2B, ya, ditambah dengan 2B. Perhatikan ini adalah vektor B. Perhatikan, ini adalah vektor B, betul ya? Jadi kalau dikatakan 2B, berarti B ini akan berarti 2B artinya 2 kali vektor yang B ini. Sehingga kita bisa gambarkan vektor 2B adalah seperti ini. Ya. Ini kita sebut sebagai vektor 2B. Ini jelas? Oke, jadi disebut apa? Vektor 2B. Sehingga kalau kita lanjutkan, karena A ditambah 2B dulu, perhatikan. Setelah A adalah 2B. A ditambah 2B. Maka vektornya adalah sebagai berikut. Ujung vektor A akan dilanjutkan ke vektor 2B dengan arah yang sama, ke kanan ya. Ya, ini dia vektor 2B. Selanjutnya adalah minus C. Ya. Selanjutnya adalah minus C. Betul? Perhatikan, C itu ke arah bawah. Ini adalah vektor C. Bagaimana dengan vektor minus C? Kalau C ke bawah, berarti vektor minus C artinya ke atas. Ulangi, ini adalah vektor C. Setuju? Kita bisa tuliskan, ini adalah vektor minus C. Sudah sampai di sini? Ya. Sehingga kita akan lanjutkan minus C, ya, yang ini minus C akan kita sambungkan ke ujung vektor 2B. Oke. Sehingga menjadi, ya, itu dia minus C. Selanjutnya adalah vektor 2D. Perhatikan, selanjutnya adalah vektor 2D. Perhatikan, ini adalah vektor 2D. Dilanjutkan dengan plus 2D. Perhatikan, vektor D adalah ini. Oke. Betul ya? Sehingga kalau begitu vektor 2D adalah 2 kalinya D. 2 kalinya D, kira-kira seperti ini. Betul? Itu namanya vektor 2D. Sehingga kita akan lanjutkan, karena di sini pertanyaannya adalah ditambah 2D. Ditambah 2D. Perhatikan di sini ditambah 2D. Maka di sini di ujung vektor minus C akan kita lanjutkan ditambah 2D. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, ini dia vektor 2D. Nah, resultannya bagaimana? Ini dia resultannya. Ya. Resultan vektor dengan cara poligon adalah menghubungkan titik awal dari vektor pertama kali sampai ke ujung vektor yang terakhir. Ya. Sudah sampai sini?
Jangan sampai salah arah. Ya, jadi resultan vektornya adalah dari titik awal dari vektor A ke ujung vektor dari 2D yang paling akhir. Ini jelas? Oke, kita lanjutkan. Kita lihat contoh kedua metode poligon. Perhatikan beberapa vektor di bawah ini. Ya, ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C, dan ini vektor D. Pertanyaannya adalah, gambarlah min A plus 2B minus C minus D. Oke. Pertanyaan pertama adalah vektor min A minus A. Betul? Kalau A adalah ke atas, yang ini, betul? Maka vektor min A berarti lawannya. Kira-kira begitu. Jelas sampai sini? Ya. Kalau A ke arah atas, maka min A adalah seperti ini. Mas ya? Oke, sehingga kita bisa gambarkan sebagai berikut. Minus A adalah seperti ini. Iya, ini dia vektor minus A. Kemudian setelah vektor min A adalah 2B, dilanjutkan dengan plus 2B. Perhatikan, dilanjutkan dengan 2B. Kita akan lanjutkan untuk 2B. Perhatikan, jika B adalah vektor ini, maka 2B pastilah seperti ini. Ya. 2 kali B, betul ya? 2 kali B. Kita bisa bilang ini 2B, 2 kali vektor B. Oke? Kemudian anggap. Nah, ujung dari vektor A adalah di sini. Ya. Kita akan lanjutkan penggambaran 2B di sini ya. Kita lanjutkan yuk. Seperti ini. Ini dia plus 2B. Ya. Setelah 2B adalah minus C. Ya. Minus C. Perhatikan, lanjutkan dengan minus C yang ini ya. Ya. Kita perhatikan C adalah ini, vektor ini adalah vektor C. Berarti minus C berarti lawannya. Ya, ini dia kira-kira. Oke, mengerti? Kita bisa tuliskan ini adalah vektor minus C. Oke. Nah, karena sebelum vektor minus C adalah 2B, berarti kan di sini ujungnya. Kita akan lanjutkan dengan minus C sebagai berikut. Iya, ini dia vektor minus C. Kemudian selanjutnya adalah minus 2D. Perhatikan di sini minus 2D. Ya. Kita lihat D adalah ini. Ini adalah vektor D. Berarti kita bisa katakan minus D artinya lawannya. Tetapi karena dia katakan minus 2D berarti 2 kali D dengan arah berlawanan. Mengerti? Nah, sekarang kita bisa tuliskan bahwa ini adalah minus 2D. Sudah sampai sini? Nah, karena terakhirnya adalah vektor minus C, berarti akan di sini adalah akhir dari vektor min C. Kita akan lanjutkan dengan minus 2D. Vektornya adalah sebagai berikut. Iya. Ini dia vektor minus 2D.
Sehingga resultannya adalah menghubungkan titik awal dengan titik akhir. Ya, perhatikan, menghubungkan titik awal dengan titik akhir. Ini adalah titik awal dan ini adalah titik akhir. Oke, sehingga resultan vektornya adalah sebagai berikut. Iya, ini dia. Min A plus 2B minus T minus 2D. Ini jelas? Oke, kita lihat contoh ketiga, metode poligon. Perhatikan vektor berikut ini. Ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C, dan ini vektor D. Oke. Pertanyaannya adalah, gambarlah min A plus 2B min C plus 3D. Yuk kita mulai dari minus A. Ya, minus A. Perhatikan. Ini adalah vektor A, betul ya? Berarti min vektor A berarti lawannya, berarti ke arah kiri. Ya, ini adalah min A. Ya, itu adalah min A. Min A. Oke. Kita akan perhatikan. Kita lanjutkan. Dimulai dengan min A. Inilah dia vektor min A. Kemudian dilanjutkan dengan plus 2B. Dilanjutkan dengan vektor plus 2B. Ya, ini dia vektor B-nya. Ya. Berarti vektor plus 2B berarti arahnya sama, tapi 2 kali lipat panjangnya. Oke. Ini namanya vektor 2B. Ini vektor 2B. Oke, nah sekarang perhatikan ini adalah ujung dari vektor A, akan dilanjutkan dengan 2B. Nah, dilanjutkan dengan 2B. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Perhatikan, dilanjutkan plus 2B. Iya. Ya. Ulangi, perhatikan plus 2B-nya. Iya. Selanjutnya adalah minus C. Perhatikan. Selanjutnya adalah minus C. Perhatikan di sini minus C. C adalah ini. Oke, berarti minus C-nya berarti ke atas berlawanan. Iya. Ini artinya vektor minus C. Ya, minus C. Nah, terakhir ujungnya yang terakhir adalah sebelum minus C adalah 2B. Inilah ujung dari 2B. Akan dilanjutkan dengan minus C. Ini dia vektornya. Iya, ini dia vektor minus C. Nah, gambar yang selanjutnya adalah plus 3D. Kan? Plus 3D. Ya. D adalah ini, vektornya D itu ini. Plus 3D berarti 3 kali D. Ya, kita akan gambarkan kira-kira 3D ini seperti ini. Ini sini aja, biar kelihatan. 1, 2, 3. Kira-kira itu ya, vektor 3D. 3D. Oke, kita akan gambarkan. Ini adalah akhir dari vektor minus C. Kita akan lanjutkan 3D di sini ya. Lanjut, perhatikan penggambarannya. Ini dia plus 3D. Iya.
Bagaimana resultannya? Kita akan menghubungkan, ya. Kita akan menghubungkan titik awal, ini titik awal, ya, titik awal dengan titik akhir. Perhatikan arahnya selalu dari awal ke akhir. Ini dia vektornya. Iya. Ya, itulah min A plus 2B minus C plus 3D. Itu dia metode poligon. Sampai di sini jelas ya? Kalau jelas, kita langsung ke metode jajaran genjang. Apa itu metode jajaran genjang? Berbeda dengan cara poligon yang mengikuti pola sambung menyambung, maka metode jajaran genjang wajib dimulai dari titik pangkal atau titik tangkap yang sama. Saya ulangi, metode jajaran genjang wajib dimulai dari titik pangkal atau titik tangkap yang sama. Setiap dua vektor yang membentuk bidang jajaran genjang wajib digambarkan resultan. Saya ulangi, setiap dua vektor yang membentuk bidang jajaran genjang wajib digambarkan resultan. Dan seterusnya sampai penggambaran vektor terakhir. Jadi ini perlu diingat. Setiap dua vektor pertama, gambar resultan. Disambung dengan vektor berikutnya, gambar lagi resultan. Disambung lagi dengan vektor berikutnya, gambar lagi resultan. Dengan syarat dari titik pangkal atau titik tangkap yang sama. Ya, ulangi, dari titik pangkal atau titik tangkap yang sama. Ini perlu digarisbawahi. Di sini jelas? Jelas ya? Oke. Lanjut. Kita lihat contohnya. Seperti ini dia metode jajaran genjang. Anggap ini vektor A. Ini adalah vektor B. Perhatikan dari titik tangkap yang sama. Oke. Ini dia titik tangkap yang sama. Dimulai dari titik tangkap yang sama. Jadi menyatu. Oke, sampai sini. Kita akan lanjutkan. Bagaimana hasilnya? Karena metode ini adalah jajaran genjang, maka vektor A di-copy seperti berikut. Dengan arah yang sama juga. Dan vektor B juga di-copy seperti berikut. Dengan arah yang sama. Maka hasilnya adalah seperti ini. Resultan diambil dari titik tangkap awal yang pertama tadi menuju ujung yang berlawanan pada bidang jajaran genjang. Kita sebut ini R sama dengan A tambah B. Nah, ini disebut dengan titik tangkap yang sama. Kita lihat contohnya lagi. Misalkan ini. Anggap ini adalah vektor D. Dan kemudian dilanjutkan dengan vektor E. Karena polanya adalah jajaran genjang, kita copy vektor D dengan arah dan panjang yang sama. Lalu juga vektor E di-copy dengan arah dan panjang yang sama. Sehingga membentuk jajaran genjang. Maka resultannya ditarik dari titik tangkap pertama kali menuju sisi yang berlawanan. Iya. R sama dengan D ditambah E, ya. D ditambah E. Mohon maaf, itu pengurusan D tambah B, tapi harusnya D tambah E. Ini disebut dengan titik tangkap yang sama. Jelas sampai sini? Yuk kita lihat contoh. Contoh satu metode jajaran genjang. Perhatikan beberapa vektor di bawah ini. Vektor A, vektor B, vektor C, vektor D. Pertanyaannya adalah
Gambarlah A plus 2B minus C plus 2D dengan metode jajaran genjang. Kita jawab. Dimulai dari vektor A. Ya. Lalu dilanjutkan dengan 2B. Ya. Dari titik tangkap yang sama. Iya. Ini dia 2B. Perhatikan ini adalah titik tangkap yang sama. Dimulai dari sini. Ya. Titik tangkapnya di sini. Nah, A ditambah 2B adalah 2 vektor. Sehingga, seperti yang saya sebut, setiap 2 vektor wajib ada resultan dulu. Ya. Nah, ini dia resultan kedua vektor yang pertama ya. Ya, seperti tadi saya sebutkan metode jajaran genjang, kamu copy paste aja dengan arah dan panjang yang sama. Jadi dia untuk vektor A di copy paste, lalu 2B juga di copy paste. Lalu kita tarik dari titik tangkap awal ke ujung yang berlawanan. Maka dihasilkan adalah R1. Kita sebut ini R1, resultan pertama. Kenapa? Karena belum selesai. Karena masih ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apa? Minus 2C. Perhatikan, vektor selanjutnya adalah minus 2C. Minus C. Vektor selanjutnya adalah minus C. Oke? Berarti, kita akan gambarkan minus C dari titik tangkap yang sama. Perhatikan dia. Iya, tuh. Betul ya, dari titik tangkap yang sama. Berarti kita akan mempunyai 2 vektor yang akan digambarkan kembali, yaitu yang mana? Si R1 dan si minus C. Ulangi, hasil dari A tambah 2B adalah R1. Betul? Kita gambarkan resultan pertama. Selanjutnya adalah minus C. Berarti kita akan menghubungkan resultan pertama dengan minus C. Perhatikan berikut ini. Kita akan buat jajaran genjangnya. C-nya kita copy paste. R1-nya juga kita copy paste. Lalu kita tuliskan vektor R2 ya, dari titik tangkap yang sama ke sisi yang berlawanan. Ini dia R2. Iya, ini dia kita sebut R2. Ini jelas? Selanjutnya adalah ditambah 2D. Oke, ditambah 2D. Berarti hubungannya sekarang adalah R2 dan 2D ya sebagai penjumlahan vektor terakhir. Ya. Perhatikan, kita akan gambarkan vektor 2D dari titik pangkal atau titik tangkap yang sama. Perhatikan vektor 2D. Iya, itu dia vektor 2D, tetap dari titik tangkap titik pangkal yang sama. Nah, sekarang yang akan kita hubungkan adalah vektor 2D tentunya, betul, dan R2 ya, vektor resultan terakhir adalah R2 yang akan digambarkan terhadap vektor 2D. Setuju? Nah, kita akan bentuk jajaran genjang di R2 dengan vektor 2D. Perhatikan gambar berikut. Kita copy 2D, lalu kita copy paste juga R2. Maka hasilnya adalah ini dia. Ya. Kita sebut ini sebagai resultan A plus 2B min C plus 2D. Jelas sampai sini? Ini disebut dengan titik tangkap yang sama. Metode jajaran genjang. Jelas sampai sini? Oke, saya akan berikan satu contoh lagi metode jajaran genjang. Contoh kedua
kedua, metode jajaran genjang. Perhatikan beberapa vektor di bawah ini. Ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C, dan ini vektor D. Pertanyaan, gambarlah min A plus 2B minus C minus 2D. Ulangi, gambarlah min A plus 2B minus C minus 2D. Yuk kita jawab. Dimulai dari vektor min A. Ini dia vektor min A. Betul? Lalu dari titik tangkap yang sama dilanjutkan plus 2B. Perhatikan, dilanjutkan dengan apa? Plus 2B. Setelah digambar min 2A, dilanjutkan plus 2B dari titik tangkap yang sama. Oke. Perhatikan gambarnya berikut ini. Plus 2B. Ya. Kemudian A dan 2B membentuk jajaran genjang. Vektor A di copy paste, vektor 2B di copy paste dengan panjang dan arah yang sama. Maka kita akan tarik resultan pertama dari titik tangkap pertama kali ya, dari sini ke bidang yang berlawanan ya, sehingga didapatkan ini dia R1 ya, kita sebut dengan R1. Oke, selanjutnya adalah minus C ya, selanjutnya adalah minus C. Tadi A tambah 2B sudah menghasilkan R1, dilanjutkan dengan minus C. Oke, kita perhatikan minus C seperti berikut. Dari titik tangkap yang sama, iya, minus C. Lalu sekarang yang akan kita gambarkan jajaran genjang adalah R1 dan minus C. Ya, siapa? R1 dan minus C. Ya. Ya, perhatikan jajaran genjangnya sebagai berikut. Vektor minus C di copy paste, vektor R1 juga di copy paste. Lalu kita tarik vektor R2 dari titik pangkal awal. Iya, ini dia R2. Ya, jelas? Oke, lanjut. Nah, tadi sudah dihasilkan R2. Berarti sekarang adalah R2 dengan vektor 2D sebagai vektor terakhir. Oke. Ya, berarti hubungannya adalah R2 dan minus 2D. Kita akan gambarkan dulu vektor min 2D dari titik pangkal yang sama ya. Ulangi, selalu dari sini mulainya semuanya sebagai titik pangkal yang sama. Ini dia vektornya min 2D. Iya. Sudah sampai sini? Nah, sekarang yang kita gambar adalah jajaran genjang antara R2 dan min 2D. Ulangi, R2 dan min 2D. Ini min 2D-nya, ini R2-nya. Kita akan bentuk jajaran genjang ya antara 2D, min 2D dan R2. Oke, ini di hasilnya, perhatikan berikut ini. Min 2D kita copy paste. Lalu R2 juga kita copy paste membentuk jajaran genjang. Lalu kita akan tarik resultan selalu dari titik awal ya, titik pangkal yang sama ini ya. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Iya, ini dia resultan terakhir. Resultan ini adalah min A plus 2B minus C minus 2D. Ya, inilah metode jajaran genjang ya.